Shalom, perkenalkan nama saya Mary Christina Lumban Tobing, NIM 190101121, Grup D, Semester 3, Prodi PAK. Saya akan menjelaskan pengertian sarana pendidikan dan prasarana pendidikan. Prasarana pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang tidak langsung menunjang proses pendidikan di sekolahan. Dalam pendidikan misalnya, lokasi tempat, bangunan sekolah, lapangan olahraga, ruangan, dan sebagainya. Sedangkan sarana pendidikan adalah semua perangkat peralatan, bahan dan perabotan secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolahan seperti buku, papan tulis, meja, kursi, dan sebagainya. Menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 079/1975, sarana pendidikan terdiri dari 3 kelompok, yaitu 1. Bangunan dan perabotan sekolahan, 2. Alat pembelajaran yang terdiri dari pembukaan, alat-alat peraga, dan laboratorium, 3. Media pendidikan yang dapat dikelompokkan menjadi audiovisual yang menggunakan alat penampil dan media yang tidak menggunakan alat penampil. Adapun yang bertanggung jawab atas sarana dan prasarana pendidikan adalah Shalom, perkenalkan nama saya Murni Hutasoid, NIM saya 190101126. Baiklah, saya akan menjelaskan di sini pengertian sarana dan prasarana. Pengertian sarana dan prasarana secara etimologi memiliki perbedaan, namun dalam dunia pendidikan seringkali disebut sarana prasarana pendidikan mengingat kedua alat tersebut saling berkaitan erat sebagai fasilitas pendidikan. Sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, agar pencapaian tujuan pendidikan berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien. Prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan seperti halaman, kebun atau taman sekolah, jalan menuju ke sekolah, tata tertib sekolah, dan sebagainya. Shalom, saya Siska Syanturi menjelaskan bagian B, jenis-jenis dan fungsi sarana dan prasarana pendidikan. Fasilitas pengajaran sarana dan prasarana pendidikan, kompetensi profesional yang dimiliki oleh seseorang guru pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama, yakni bagaimana membuat siswa nyaman sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar dan berhasil. Sarana pendidikan diklarifikasikan menjadi 3 macam, yaitu 1. Ditinjau dari habis tidaknya dipakai. Dilihat dari habis tidaknya dipakai, ada 2 macam sarana pendidikan, yaitu sarana pendidikan yang habis dipakai dan sarana pendidikan tahan lama. Sarana pendidikan yang habis dipakai adalah segala bahan atau alat yang apabila digunakan bisa habis dalam waktu yang relatif singkat. Yang B, sarana pendidikan tahan lama adalah keseluruhan bahan atau alat yang dapat digunakan secara terus-menerus dan dalam waktu relatif lama. 2. Bergerak tidak saat digunakan. Ada 2 macam sarana pendidikan, yaitu sarana pendidikan yang bergerak dan sarana pendidikan tidak bergerak. Yang A, sarana pendidikan yang bergerak, sarana pendidikan yang digerakkan dipindahkan sesuai dengan kebutuhan pemakaiannya, contoh bangku sekolah dan sebagainya. Yang B, sarana pendidikan yang tidak digerakkan adalah semua sarana pendidikan yang bisa atau relatif sulit dipindahkan. 3. Ditinjau dari hubungan dengan proses belajar mengajar, ada 3 proses belajar mengajar, yaitu alat peraga, alat pembelajaran, dan media pengajaran. Alat pelajaran yaitu alat yang digunakan secara langsung dalam proses belajar mengajar, contohnya buku tulis atau alat praktik. Yang kedua, alat peraga. Alat peraga membantu pendidikan dan pengajaran berupa perbuatan-perbuatan atau benda-benda yang mudah memberi pengertian kepada anak didik yang berturut-turut dari yang abstrak sampai yang konkret. Yang ketiga, media pengajaran adalah sarana pendidikan yang digunakan sebagai perantaran dalam proses belajar mengajar. Ada 3 jenis media, yaitu media audio, visual, dan media audio visual. Sekian dan terima kasih. Shalom, selamat siang.
Perkenalkan, nama saya Jody Matondang, grup D semester 3. Saya akan mencoba menjelaskan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama, perencanaan sarana pendidikan. Pengertiannya yaitu penentuan kebutuhan merupakan perencanaan penggandaan sarana pendidikan yang diperlukan dalam menyelenggarakan pendidikan. Sebelum mengadakan alat-alat tertentu atau fasilitas pendidikan terlebih dahulu harus melalui proses yang benar, yaitu melihat dan memeriksa kembali keadaan dan kekayaan yang telah ada, agar tidak ada terjadi sarana yang mubazir, seperti penggandaan kembali sarana yang masih memadai di segi kualitas, maupun kualitas yang menggunakan alat-alat yang tidak diperlukan dalam menyelenggarakan pendidikan. Setelah melalui prosedur yang benar, baru kita bisa menentukan jenis sarana yang diperlukan berdasarkan kepentingan pendidikan di sekolah yang bersangkutan. Penentuan sarana pendidikan sekolah juga harus mempertimbangkan siapa-siapa saja yang memfasilitasi atau membiayai penggandaan sarana tersebut. Pihak sekolah tidak bisa mengajukan permohonan penggandaan sarana pendidikan kepada instansi atas seperti keadaan pemerintah melalui Dispora provinsi, kabupaten atau kota. Bisa juga kepada pihak komite sekolah mengajukan RAPS atau rencana anggaran pemerintah dan belanja sekolah. Pada awal tahun pembelajaran atau mungkin sumbangan dan masyarakat, apabila mengajukan penggandaan pendidikan tersebut hanya sebagian yang disetujui, maka harus menentukan skala prioritas atau sarana yang paling penting dalam mendesak yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan. Untuk memudahkan mengetahui sarana yang paling penting dan mendesak dalam keperluan pendidikan, maka ada daftar penggandaan sarana harus diuruti dari nomor terkecil untuk sarana atau fasilitas yang paling penting atau mendesak, kemudian diikuti sarana yang lain sesuai dengan tingkat kepentingan. Selamat siang, perkenalkan nama saya Selamat Jayasihite dengan NIM 1901011125. Baik, kami telah mendiskusikan makalah tentang sarana dan prasarana pendidikan. Oke, selanjutnya slide berikutnya di sini saya akan menjelaskan tentang sarana dan prasarana dalam proses belajar mengajar. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membuatnya adanya perubahan dalam pendidikan, mulai dan perubahan sarana dan prasarana belajar sekolah yang diharuskan sesuai dengan standar sehingga tujuan pembelajaran siswa di sekolah dapat tercapai disertai secara efisien. Menurut Nawawi 1987, dalam hubungannya dengan proses belajar mengajar ada dua jenis sarana pendidikan, yaitu yang pertama sarana pendidikan yang secara langsung dan yang kedua sarana pendidikan yang secara tidak langsung. Yang pertama ini secara langsung dalam proses belajar mengajar, sebagai contoh adalah papan tulis, atlas atau sarana pendidikan yang lainnya yang digunakan oleh guru dalam mengajar. Dan yang kedua, sarana pendidikan yang secara tidak langsung ini dengan proses belajar mengajar seperti arsip lemari sekolah di kantor atau arsip lemari di kantor sekolah, itu merupakan sarana pendidikan yang secara tidak langsung yang digunakan oleh guru dalam mengajar. Maka daripada itu, jenis peralatan dan perlengkapan yang disediakan di sekolah dan cara-cara pengadministrasian merupakan pengaruh besar tujuan program belajar mengajar. Persediaan
yang kurang dan tidak memadai dan menghambat dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman sekelompok kami. Terima kasih. Shalom, perkenalkan nama saya Andrian Purba, NIM 1901011120. Standar sarana prasarana pendidikan. Standar sarana prasarana pendidikan merupakan kebutuhan utama sekolah yang harus terpenuhi sesuai dengan amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007. Selain itu, juga harus memenuhi dari ketentuan dan pembakuan sarana dan prasarana pendidikan yang telah dijabarkan dalam 1. Kebutuhan Mendiknas Nomor 129A 2004 tentang standar pelayanan minimal bidang pendidikan. 2. Pembakuan bangunan dan perabot sekolah menengah pertama tahun 2004 dari Direktorat Pembinaan SMP. Dan 3. Paduan pelaksanaan dan paduan teknis program subsidi imbal swadaya pembangunan ruang laboratorium sekolah tahun 2007 dari Direktorat Pembinaan SMP. Standar sarana prasarana pendidikan yang dimasukkan di sini baik jumlah, jenis, volume, luasan dan lain-lain sesuai dengan kategori atau tipe sekolahnya masing-masing. Shalom, perkenalkan nama saya Elena Manalu. Saya dari Prodi Pak Pendidikan Agama Kristen NIM 19011124. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Adrian Purba yang menjelaskan tentang landasan hukum dikeluarkan standar sarana dan prasarana pendidikan yang telah dijabarkan pada Undang-Undang Dasar Sistem Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003 Bab 12 Pasal 45 tentang sarana dan prasarana pendidikan yang berbunyi sebagai berikut. Yang pertama yaitu setiap satuan pendidikan formal dan non-formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual sosial, emosional, dan kewajiban peserta didik. Yang kedua yaitu berbunyi ketentuan mengenai pendidikan sarana dan prasarana pendidikan pada semua pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat yang pertama diatur oleh dengan peraturan pemerintahan tersebut. Sekian dan terima kasih.